Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Permana Putra, dengan NIM 220603336. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi kemarin ke PT Krupuk Gurilem yang ada di lokasi Cipatat. Usaha kerupuk gurilem ini dimulai sejak tahun 1985. Usaha kerupuk gurilem ini merupakan usaha rumahan yang menemukan resep tersendiri, bukan usaha turun-temurun. Tantangan utama dalam produksi kerupuk gurilem yang ke-1, kualitas bahan baku yang tidak stabil. Kualitas bahan baku utama seperti tepung terigu dan tepung tapioka kerupuk gurilem seringkali bervariasi, mempengaruhi tekstur dan rasa akhir produk. Untuk solusi, pilih pemasok yang terpercaya dan lakukan pemeriksaan kualitas secara berkala. Tetapkan standar baku untuk kadar air, ukuran dan kualitas tepung terigu dan tepung tapioka yang masuk. Pastikan proses pengeringan dilakukan dengan benar untuk menghasilkan kerupuk kering yang berkualitas untuk disangrai. Untuk tantangan yang kedua, cuaca yang tidak menentu dapat mempengaruhi hasil kerupuk yang akan siap disangrai, jadi terhambat. Nah, untuk solusinya, pengeringan untuk kerupuk bisa diganti dengan dipanggang menggunakan oven. Baik, perkenalkan, nama saya Fitri Nuraini dengan NIM 220600189. Yang selanjutnya yaitu cara untuk menjaga konsisten rasa dan tekstur adalah dengan cara buatlah resep yang sangat detail, termasuk takaran setiap bahan, urutan pencampuran, dan waktu pengolahan. Yang kedua yaitu mencatat semua perubahan pada resep atau proses produksi untuk evaluasi. Dan yang ketiga yaitu pemilihan pemasokan bahan baku yang terpercaya dan konsisten dalam kualitas produknya. Adapun cara untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok, yang pertama yaitu membangun kerjasama dengan supplier atau pemasok untuk memastikan ketersediaan bahan baku dan pengiriman waktu yang tepat. Yang kedua, tidak bergantung pada supplier atau pemasok untuk mengurangi resiko kekurangan pasokan bahan baku. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Ria Sejahtera dengan NIM 220600222. Selanjutnya ada kualitas bahan baku yang digunakan dalam produksi kerupuk gurilem ini. Yang pertama, pemilihan pemasok yang terpercaya, kemudian untuk menetapkan standar mutu yang jelas untuk setiap jenis bahan baku. Selanjutnya, jika ditemukan bahan baku yang tidak sesuai memenuhi standar, yang harus dilakukan oleh pabrik tersebut adalah memisahkan bahan baku yang tidak memenuhi standar dari bahan baku yang lain untuk mencegah kontaminasi, kemudian lalu melakukan analisis mendalam untuk mengetahui penyebab ketidaksesuaian bahan baku tersebut, seperti apakah karena kesalahan dalam proses produksi di pemasok atau kesalahan dalam pengiriman atau faktor yang lainnya. Selanjutnya ada visi jangka panjang dari usaha kerupuk gurilem ini, yaitu untuk mengembangkan untuk jangka panjangnya yaitu mengembangkan berbagai varian rasa dan jenis kerupuk gurilem untuk memenuhi selera konsumen yang beragam. Kemudian melestarikan resep-resep tradisional kerupuk gurilem ini dan mengembangkan inovasi yang tetap menjaga cita rasa aslinya. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar seperti menciptakan lapangan pekerjaan untuk warga sekitar pabrik tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Serliana Nilani Putri dengan NIM 220600176. Nah, selanjutnya ada strategi yang diterapkan dalam memastikan kelangsungan usaha kerupuk gurilem ini dalam jangka panjang. Yang pertama itu ada terus berinovasi dengan menciptakan varian rasa baru yang sesuai dengan tren pasar dan selera konsumen. Lalu memperbaharui desain kemasan
secara berkala agar tetap menarik dan relevan sesuai dengan zamannya. Lalu ada promosi yang efektif dengan memanfaatkan berbagai saluran pemasaran baik online maupun offline untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Nah, selain ada strategi, ada pun resiko yang paling mengancam dalam kelangsungan usaha kerupuk gurelem ini, seperti kualitas bahan baku, perubahan proses produksi, atau kesalahan dalam resep dapat menyebabkan kualitas produk yang tidak konsisten dan menurunkan kepuasan pelanggan. Lalu ada perubahan resep yang tidak tepat atau tidak sesuai dengan selera konsumen dapat menyebabkan penurunan penjualan. Lalu kenaikan harga bahan baku utama seperti tepung terigu, tepung tapioka, atau minyak goreng dapat meningkatkan biaya produksi, menekan margin keuntungan. Nah, pada produksi kerupuk gurelem ini masih menggunakan fasilitas produksi yang masih tradisional, belum menggunakan alat-alat yang modern. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai UMKM yang kami temui Di lokasinya itu di Cipatat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.